Halo semuanya, selamat datang di Albariki Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas ya teman-teman mengenai kelebihan serta kekurangan daripada Suzuki Ignis ya teman-teman. Nah, kita bahas dulu dari kelebihannya ya teman-teman. Kelebihan yang pertama ya menurut saya adalah desainnya ya yang cukup unik begitu ya teman-teman. Karena di zamannya ini dia merupakan pelopor mini crossover ya. Jadi mini crossover pertama yang hadir di Indonesia begitu ya teman-teman. Nah, kelebihan yang lain adalah mesin irit bahan bakar ya teman-teman. Bahkan yang bertransmisi matic ya atau transmisi matic AGS-nya pun masih irit begitu ya teman-teman. Tidak seperti mobil lain yang misalnya transmisi maticnya tuh lebih boros daripada yang manual biasanya. Nah, untuk Ignis ini lain cerita begitu ya teman-teman, karena yang transmisi matic ataupun manualnya tetap sama-sama irit begitu ya teman-teman. Kelebihan lain adalah ground clearance-nya yang tinggi ya teman-teman. Jadi karena ground clearance-nya tinggi, nah kita tidak perlu was-was begitu ya teman-teman apabila menghadapi jalan-jalan yang berlubang ataupun jelek. Nah, selanjutnya kelebihan yang lain adalah fiturnya cukup lengkap ya teman-teman, apalagi yang varian GX ya teman-teman. Nah, selanjutnya kelebihan yang lain adalah harganya murah ya teman-teman bila dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya ya seperti Toyota Race ataupun Nissan Magnite dan ya mini-mini crossover lainnya ya. Ini harganya cukup murah begitu ya teman-teman. Nah, setelah kita membahas ya kelebihan-kelebihan mengenai Suzuki Ignis tadi ya teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai kekurangannya begitu ya teman-teman. Kekurangan yang pertama dan menurut saya cukup krusial ya, yakni adalah transmisi AGS ya. Nah, jadi maticnya ini menggunakan transmisi AGS atau automatic gear shift. Jadi bukan murni transmisi matic sebenarnya begitu ya teman-teman. Akan tetapi merupakan transmisi manual yang diberi aktuator begitu teman-teman. Jadi sistemnya itu hanya perpindahan transmisinya diatur oleh komputer begitu ya teman-teman. Jadi transmisinya tetap sebenarnya transmisi manual, hanya perpindahannya menggunakan aktuator, tidak lagi menggunakan pedal coupling. Nah, efeknya adalah perpindahan giginya itu jadi tidak selancar atau semut ya transmisi matic konvensional atau bahkan matic CVT ya. Jadi agak endut-endutan dan perlu penyesuaian ya ini untuk menggunakan transmisi AGS-nya ya. Dan perlu adaptasi juga begitu ya teman-teman. Akan tetapi memang apabila kita sudah beradaptasi atau sudah terbiasa dengan transmisi AGS ini, maka tentunya tidak menjadi masalah sih sebenarnya. Cuman perlu penyesuaian lebih lama ya menurut saya dibanding matic konvensional biasa. Nah, selanjutnya kekurangan lain adalah performa mesinnya yang kurang ya. Jadi kurang begitu baiklah begitu ya teman-teman performa mesinnya. Nah, kekurangan lain adalah suspensi ya teman-teman. Jadi suspensinya cukup keras begitu ya teman-teman. Jadi banyak dikeluhkan suspensi Suzuki Ignis ini terlalu keras begitu ya teman-teman. Nah, kekurangan lainnya adalah walaupun ini minor ya, seperti Suzuki R3 dan produk Suzuki lainnya lah begitu ya teman-teman. Head unitnya ini ya, bezelnya tebal begitu ya teman-teman. Jadi menurut opini saya memang perlu diganti ya, karena ini bezelnya terlalu tebal ya teman-teman.
Nah, kekurangan yang terakhir ya teman-teman adalah jok belakang ya. Jadi jok belakang ini kendati ruang kakinya lega, akan tetapi sandarannya cukup tegak ya begitu teman-teman. Sehingga untuk perjalanan jauh bisa cukup melelahkan ya punggung kita ini karena terlalu tegak begitu ya teman-teman. Sekian ya video dari Albariki Channel. Dukung terus ya Albariki Channel dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya. Agar Albariki Channel dapat terus membuat video-video seperti ini. Ingin tahu video Albariki Channel yang lain? Silahkan klik playlistnya ya. Di situ telah tersedia review mobil, rumah, tempat wisata, dan review makanan. Terima kasih telah menonton.